Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum ma anittum ila akhir ayat. Para undangan diawali yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Kebayang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Sub Bagian Wirausaha, didamping oleh Ibu Kasih Madrasah. Kemudian hadir pula Bapak Camat, kemudian ada Ketua Komite, ada dari pihak Keamanan Kepolisian, dan juga hadir pada kesempatan ini, dan undangan yang lain yang tidak saya sebut satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan kemudian kepada anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, sebelum Bapak menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan hikmah Maulid Nabi, ada sebuah pantun. Pantunnya, pepaya disimpan di dalam rumah, disimpan di dalam peti. Saya datang bukan untuk berceramah, sekedar untuk bersilaturahmi. Kenapa tidak ceramah tapi bersilaturahmi? Karena memang tahun 85 hingga 88 saya menimba ilmu di sini bersama kalau sekarang kalau tidak salah saya satu orang yang alumni MTS ini yang juga mengajar di sini. Namanya Ibu Nurbaiti. Mana ibunya? Apa tidak sekolah? Ada ibunya? Nah, Ibu Nurbaiti ini panggilan sayangnya Ibet. Ya. Alhamdulillah kalau hadir. Karena mengisi acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, entahkah itu SMK, SMA, SM, SMP, MTS, SD, ada beberapa guru, kita sebut oknum saja, yang kegiatan seperti ini tidak mau terlibat. Karena bagi dia, apalagi di sekolah umum, urusan-urusan PHBI, peringatan Hari Besar Islam adalah urusan guru agama dan urusan kepala sekolah. Guru yang seperti ini, guru yang tidak akan mampu mempertanggungjawabkan keilmuannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena sesungguhnya pendidikan itu, pendidikan keagamaan itu adalah tanggung jawab dari seluruh guru. Tidak akan ada nanti pertanyaan, ini menyimpang dikit anak-anak ya. Tidak ada pertanyaan nanti kamu mengajar PKN atau kamu mengajar bahasa Indonesia. Tetapi yang ditanya kepada seorang gurunya, sejauh mana kalian telah mendidik anak-anak kalian untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih ada guru yang tidak mau hadir dengan acara-acara seperti ini, acara-acara keagamaan atau berlepas tangan dari acara keagamaan, maka mereka pada dasarnya tidak pantas diakui sebagai seorang guru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara tentang integritas,
Guru memang agak semangat aku. Iya. Karena memang guru itu harus berintegritas. Ya, integritas yang dimaksud adalah apa yang ia ajarkan di dalam kelas, itulah yang ada dalam sanubarinya dan itulah yang ia amalkan. Kalau orang pandai berceramah di dalam kelas, tapi tidak mampu di dalam keseharian, jahat kepada tetangga. Karena ada dulu ceritanya guru teladan. Saya tidak katakan tahun berapa, tapi sudah cukup lama. Dia mendapat gelar guru teladan, mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto waktu itu. Bagaimana keteladanannya? Dengan tetanggonya beribut, dengan tetanggo tidak sembunyian. Itu yang disebut dengan teladan. Karena tidak bisa kita pungkiri, siapa yang mau teladan hari ini, masyarakatnya mampu buat makalah, yang kedua mampu untuk menerangkan makalah itu di depan umum. Bukan bagaimana kesehariannya, bukan bagaimana kepribadiannya. Karena kepribadian seindah dan sebaik apapun pribadi seseorang, kalau dia dapat buat makalah, dapat buat segala macam, tidak akan disebut orang teladan. Buktikan. Kita ini Bapak Ibu, ya, tidak minta dihargai oleh presiden baik, harus buat proposal, harus buat berkas. Kan ada namanya penghargaan 10 tahun, ada penghargaan 20 tahun. Nah, kalau tidak dihargai itu buat berkas dulu Pak. Kalau tidak akan dapat penghargaan itu. Yang namanya penghargaan saya sampaikan, maka sampai gini saya sudah 20 tahun jadi PNS, belum pernah saya ngurus. Biarlah saya tidak dihargai kalau memang seperti itu adanya. Ya, biarlah Allah yang menghargai saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi saya ceramah, saya kesini datang bukan untuk ceramah, tapi untuk bersilaturahmi. Karena saya ingat kelas 1 dulu, 1A kalau tidak salah saya di ujung situ, paling ujung. Kemudian kelas 2 saya geser kelas yang paling ujung sini. Kelas 3 saya 3C kalau tidak salah, nah yang tengah yang pinggir ini. 3. Nanti kelas inilah kami digebuk Pak Mahdi. Digebuk Pak Mahdi selokal. Padahal yang ribut cuma beberapa. Pak Mahdi ini guru matematika. Saya ingat betul. Orangnya sabar luar biasa. Tidak pernah marah. Guru-guru MTS ini semuanya sabar-sabar. Ada dulu saya lupa namanya ibu itu. Dia pernah menangis di dalam kelas. Menangis karena kami tidak baca bahasa Arab. Sampai kini tidak baca bahasa Arab. Menangis ibu itu sampai dikatakannya, nak, ibu takut katanya. Kalau anak-anak tidak dapat ini, yang dosalah ibu. Sekarang adakah guru yang menangis mengkhawatirkan ilmunya tidak diserap oleh anak-anak? Adakah guru yang hari ini khawatir bahwa masa depan anak-anaknya ini akan seperti apa? Bukankah gaji yang kita terima sudah sebuah kepastian? Maka kita tidak perlu lagi berharap gaji, karena gaji sudah pasti. Berharap redha Allah dengan keredaan ilmu pengetahuan ini. Ibu itu nangis. Nah, Pak Mahdi ini orangnya sangat penyayang, tapi karena ributnya luar biasa, digebuknya galau kami selalu galau. Jadi Pak anak-anak sekalian, kalau hari ini ada guru yang seperti itu, yang mukul kalian itu bukan karena benci, tapi lebih karena sayang. Aku nih kalau bicara tentang masa lalu ini agak memek dikit ini. Yo. Karena mengapa anak-anak sekalian? Tahun 85 dan 89, ketika saya cerita tentang Maulid Nabi, tentang masa lalu sekolah, ada kaitan dengan Maulid Nabi ini. Kami berjalan dari Tanjung Alam sampai ke sini selama 3 tahun itu saya 3 kali naik mobil. Cuman 3 kali naik mobil. Itu berapa? Lebih kurang 6 kilo.
Jalan kaki kami berangkat jam 5 subuh. Paling lambat setengah 6 kami sudah berangkat jalan kaki. Sampai ke sini setengah 8. Pulang lagi kami sampai jam 2 pulang dari sini, kami sampai ke rumah di Tanjung Alap itu setengah 5 sore. Setiap hari. Setiap hari selama 3 tahun. 3 kali naik mobil itu, nah sekali disuruh aku naik mobil, iko ongkos kau naik mobil karena bawa bambu untuk pagar. 10 bila bawa supaya tidak terlalu berat mikul jauh, naiklah mobil. Akibat jarang naik mobil, bambu dibawa, tas sekolah tinggallah tas sekolah dalam mobil. Balik nangis, balik lagi nangis, ngadu dengan bak, tas tinggal. Itulah kesungguhan orang tua nyekolahkan kita. Ditunggunya di pinggir jalan itu seharian. Setiap mikrolet itu dihadang, mana tas anak aku. Dapat, ya nama menyesali harian. Gua doa kan ini nak. Makanya saya katakan, kalau saya bicara tentang nostalgia sekolah ini, terkadang dengan anak pun saya tidak sanggup untuk bercerita. Karena betapa banyak pengalaman-pengalaman yang katakanlah berat untuk kita ungkapkan. Nah, anak-anak sekalian, saya belajar dari pengalaman kami sekolah selama 3 tahun. Saya meyakini tidak lebih dari 5.000 rupiah. Selama 3 tahun sekolah di sini, saya meyakini tidak lebih dari 5.000 rupiah itu jajan. Ya, karena waktu itu lontong harganya 50 rupiah per piring. Nah, jadi kira-kira selama 3 tahun itu paling besar lah dapat menghabiskan duit jajan 5.000 rupiah. Maka saya ingin menyampaikan anak-anak, begitulah Rasulullah. Rasulullah hadir dan sukses mendidik kita sekalian, bukan karena dia orang berada, bukan karena orang tuanya orang kaya, tapi justru lahir dari anak yang paling miskin. Di sini ada anak yang yatim piatu, ada tak? Siapa anak-anak yang tidak ada baknya atau emaknya? Yang tidak ada bak dan mak? Ada tak? Alhamdulillah kalau tidak ada. Ada? Kalau ada anak yatim, Bapak ingin sampaikan bahwa ketika kita melaksanakan Maulid Nabi, sesungguhnya kita sedang memuliakan seorang anak yatim. Jadi bukan sekedar kita bergembira ria seperti ini saja agar dikatakan punya kegiatan, tidak. Tapi lebih daripada itu, agar orang-orang lemah di sekeliling kita menjadi orang-orang yang berharga dan berhasil. Anak-anak sekalian, sebelum ada pertanyaan lagi ya, kalau ada yang bisa menjawab, hukum kita melaksanakan, karena saya besok ada juga di SD 11 Merigi juga akan mengisi ini. Malam besok ada lagi di masjid akan mengisi. 4 malam ini tapi bukan maulid. 4 malam ini non stop, tapi orang meninggal. Ceramah ini non stop. Nah, yang ingin Bapak tanyakan dengan hukum maulid, melaksanakan maulid Nabi ini apa? Apa hukumnya? Wajib. Oke, siapa lagi? Sunnah. Apa lagi? Hah? Sunat muakkad. Oke. Jadi anak-anak sekalian, Maulid Nabi ini dilaksanakan di tahun setelah 613 tahun kerasulan Muhammad. Berarti pasti Rasulullah telah meninggal.
Di tahun 1184 Masehi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah sayembara. Siapa yang bisa dan paling bagus syairnya akan diberi hadiah besar. Kira demikian. Maka para ulama ketika itu, yang ikut ini para ulama, membuatlah karangan, salah satu karangan yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dari salah satu mazhab Maliki, imam ulama Maliki. Lahirlah kitab Al-Barzanji ini. Karena itu kitab Al-Barzanji itu awal mulanya apa? Apa bacaan awal mulanya? Anak MTS, anak bapak, anak murid bapak di MI, ada yang hafal ini Al-Barzanji pasal 1? Hah? Ada yang masih hafal? Siapa yang masih hafal? Karena kalau anak murid aku yang dari MIS 01 Kepahyang minimal lancar, dan ada beberapa yang hafal Al-Barzanji pasal 1. Apa Al-Barzanji pasal 1? Al-jannatu wa na'imuha sya'du liman yusalli wa yusallim wa yubarak. Apa katanya? Al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya diperuntukkan bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi, berselawat dan memohon kesejahteraan atas Rasulullah SAW. Karena itu penting untuk berselawat. Mari kita ulangi selawat burda tadi. Apa selawatnya tadi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tasamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahun sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak hanya salawat anak-anak, tapi ketika orang yang mengarang ini mengatakan anta syamsun, kamu nama telah hilang sinar-sinar sebelumnya. Iksiru wa ghali, engkau seperti emas wahai Rasul, emas yang sedemikian mahal harganya. Antanurun fawqa nuri, sungguh engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Jadi tidak hanya senandung, bukan hanya sekedar senandung, tetapi ini telah menunjukkan betapa cintanya. Kalau anak-anak diam dulu ya,
Pak ini guru nih, penceramah yo guru lo. Yo. Tadi dikasih amplop enggak apa-apa, tadi ya. Yo, tidak apa dikasih amplop, enggak ada gunanya amplop. Isinya yang penting. Jadi senandung ini anak-anak sekalian, senandung ini bukan hanya sekedar senandung, tapi menggambarkan betapa kecintaan para penyair-penyair dahulu terhadap Rasulullah SAW. Bahkan kemudian ada yang kalimat, ini Pak Ali, tolong nanti tertibkan Pak Ali. Yo. Ada senandung yang menjelaskan, mislahus nikma ra'aina qattu ya wajah sururi wahai Rasul, aku tidak pernah melihat keindahan sebuah wajah, kemanisan sebuah wajah, indahnya sebuah senyuman kecuali kulihat di wajahmu. Jadi betapa mereka mengagungkan Rasulullah. Nah, kita sekalian, anak-anak sekalian, mari kita mengagungkan Rasulullah melewati momentum acara seperti ini. Apa yang bisa kita teladani anak-anak? Pertama, laqad kana lakum fi murid. Seorang murid itu, Imam Syafi'i itu ketika belajar kepada Imam Hambali, Imam Syafi'i dia takut sekali, bukan Imam Malik ya, di depan Imam Maliki. Begitu takut dia membuka lembaran demi lembaran. Ketika ditanya oleh Imam Malik, wahai Syafi'i, kenapa engkau begitu gemetar membuka kertas yang ada di tangan? Maka kata Imam Syafi'i menjawab pertanyaan Imam Malik, aku tidak mau suara gemeresek dari kertas-kertasku mengganggu kekhusyukan engkau sedang mengajar. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ke pasar tutup telinga. Kenapa dia tutup telinga? Karena dia takut apa yang ia dengar akan menjadi ilmunya dan dia hafal. Itu Imam Syafi'i. Ia hafal seluruh Al-Quran, dia hafal ratusan ribuan hadis. Tapi penghargaannya kepada seorang guru demikian adanya. Sampai kemudian setiap ketemu dengan gurunya, ia cium tangannya, ia peluk gurunya, ia ucapkan salam. Tapi kita sekarang, anak-anak sekalian, anak-anak tidak ragu bicara berlarian di depan guru-guru. Anak-anak tidak ragu untuk bersorak-sorak kalau ada guru yang salah. Misal ada acara, kemudian ada guru yang keliru. Anak-anak tidak ragu untuk ikut-ikut Orang yang sering itu sama dengan di DPR itu orang tidak sekolah. Orang yang sering ngomong itu kotaknya kosong. Kalau otaknya bersih, jiwanya bersih, takkan dia mengolok-olok orang yang salah. Sebenci apapun dia kepada orang itu, karena dia sadar belum tentu dia lebih mulia dari orang yang kan itu. Jadi kalian jangan sering menganggap remeh orang lain, apalagi menganggap remeh guru. Mulailah hari ini, kalau kalian tidak terbiasa bersalaman dengan guru, salamlah, ucapkan salam, jangan pakai hoi, pak, prelok, tidak seperti itu. Tapi datangi guru kemudian bersalaman. Salam itu kita kan kadang gini ya, ketika salaman, yang kita cium itu bukan tangan guru, tapi tangan kita. Ini nah, ini tangan guru, ini tangan kita nah. Harusnya yang kita cium itu adalah punggung tangan guru kita itu. Dengan tangan dengan ya, tentu yang perempuan dengan ibu-ibu, yang bapak, yang laki-laki dengan bapak-bapak. Itu cara bersalaman dengan guru. Kita sering ngatakan adanya RPP berkarakter, tapi mana karakternya? Omong kosong kalau kita tidak praktekkan di sehari-hari. Jadi karakter yang diinginkan itu adalah menghargai orang yang lebih tua, menghargai guru. Jadi ini yang pertama anak-anak, yang harus kita teladani adalah akhlak daripada Rasulullah. Semakin tinggi akhlak kita kepada Rasulullah, semakin tinggi pula akhlak kita kepada orang tua, kepada guru, maka kesuksesan itu akan semakin besar kita gapai. Sebaliknya, dulu saya ingat anak-anak sekalian, kawan-kawan bapak, ada yang mulai merokok. Kelas 1, kelas 2 dapat, apalagi kelas 3. Lah sering merokok di belakang-belakang sekolah ini. Dulu kan agak hutan belakang. Kalau di situ kan masih hutan, ada pohon durian besar di situ kan, belakang min ini.
sering nyumput merokok. Ada pula yang la pacak pemete. Kalau pacak pemete. Nah, anak-anak, kalian hari ini jadi saksi hidup. Siapa kawan kamu yang sudah mulai sering merokok? Siapa yang mulai mete-metean? Mari kita saksikan masa depannya nanti. Apakah mereka akan sukses atau mereka akan menjadi sampah masyarakat? Kini kalian bersyukur, tukang ceramah di Curug di Kepanjang ini, khususnya karena kita di kabupaten yang berdekatan, Curug Kepanjang ini tidak ada yang dari SMA. Seluruhnya dari MTS, kalau tidak MAN dari PGA. Terbanyak dari MTS, kemudian PGA. MAN itu yang saya tahu Pak Rabiul Jayan. Saya satu lokal 2 tahun dengan Pak Rabiul Jayan yang ketua MUI sekarang. Nah, yang Ustadz Kondang Kabupaten Kepanjang. Kami selokal 2 tahun dengan beliau. Beliau setelah mati sini nyambung ke MAN sini, katanya bukan MAN itu dulu. Aku waktu ditanya guru ini waktu nyambung, Jaya, Yande, kau ndak nyambung ke mana? Kalau bapak ditanya kau ndak ke mana, Riz? Aku ndak ke PGA Pak. Kalau kau ndak, aku kalau tidak ke SMAN, aku tidak nyambung. Tersinggung guru. Lah SMAN, ngapa kau tidak ke MAN, deh? Kau ndak ke SMAN-nya. SMAN mana yang kau ndak? SMAN sini lah. Apa nih? Sekolah Menengah Alia Negeri. SMAN juga pun. Nah, Pak Jayan itu nyambung di MAN, saya nyambung di PGA. Nah sekarang ngomongan Pak Ngadri, kemudian banyak penceramah-penceramah itu mayoritas mereka tamatan dari MTS, MAN atau PGA. Kenapa tidak dari SMA? Itu membuktikan bahwa pendidikan itu akan menentukan kemana arah kita ke depan. Ya. Nah, oleh sebab itu, sepanjang kalian menerima pendidikan ini, maka ikutilah akhlak Rasulullah yang kalian peringati hari ini dengan menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa lagi? Keteguhan. Setelah akhlaknya yang kita ikuti adalah keteguhan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, kesabaran Rasulullah. Bagaimana kesabaran Rasulullah itu? Ketika masih kecil sudah tidak punya ayah, lahir tidak punya ayah, kemudian 6 tahun ditinggal mati oleh ibu, lalu kemudian ditinggal oleh kakeknya. Tetapi justru dengan kelemahan keluarga yang tidak punya pengasuh seperti itulah ia tumbuh menjadi seorang Rasul yang gagah perkasa, yang menaklukkan 2/3 bumi ini, hingga kemudian kita hari ini bisa menikmati iman dan Islam itu. Jadi demikian kesabaran Rasulullah. Oleh sebab itu Bapak ingin kembali ingatkan bahwa kesuksesan orang-orang yang sukses hari ini adalah karena mereka mampu menderita di masa lalu. Kalian akan menjadi sukses masa depan kalau kalian bisa mempertahankan penderitaan hari ini. Tapi sekali lagi, kalau kalian sudah mulai pacar-pacaran, sudah mulai merokok, apalagi ngelem, apalagi narkoba, mari kita sama-sama saksikan anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang gagal di masa depan. Bisa kita buktikan. Karena masa depan itu adalah bagi orang-orang yang rendah hati, yang syukur kepada Allah, yang taat kepada orang tua, yang taat kepada guru, yang menghargai orang tua, menghargai guru, yang kemudian dia memperlakukan dirinya sebagaimana semestinya pada umurnya. Umur kalian ini masih umur sekolah, sehingga belum pantas untuk merokok, apalagi berpacaran, apalagi sampai ada yang belum tamat SMA, tetapi kemudian kesucian sebagai seorang perempuan sudah ternodai. Ini kan katanya ada penelitian-penelitian yang menyatakan banyaknya katakanlah anak-anak perempuan yang rusak karena pergaulan yang tidak terkontrol ini. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga tadi saya sampaikan
bukan sebenarnya untuk ceramah, tapi lebih kepada silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya bersyukur hari ini diundang di MTS ini sebagai alumni MTS. Bapak tidak membayangkan suatu saat Bapak akan ceramah di hadapan guru-guru MTS ini, di hadapan guru-guru saya dulu katakanlah, dan di hadapan anak-anak MTS. Tadi malam saya ngisi takziah di Perumnas Curug, ketemu dengan Pak Saprudin. Beliau menjadi pendengar saya. Padahal selama sekian tahun saya belajar dengan beliau. Tapi tadi malam ditakdirkan oleh Allah saya ceramah di hadapan Ustadz Kabir di Rejang Lebong yang merupakan guru dari saya di PGA. Maka dari itu kesyukuran tentunya saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ada di MTS ini yang berkenan memanggil kami dan untuk mengundang khusus untuk mengisi katakanlah acara pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi segala rencana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.